akhir. Makanya ikutin sampai akhir ya. Kita saling belajar. Oke. Teman-teman tadi Kak Mira udah menjelaskan atau sudah tanya ke kalian tentang apa sih itu hospitality. Ternyata teman-teman masih ada yang jawab tentang rumah sakit tadi ya. Oke, rumah sakit juga. Tapi nggak apa-apa. Kita belajar. Jadi materi hari ini adalah karir di hospitality industry. Perhotelan, ya. Perhotelan. Aku mau share screen dulu ya, teman-teman ya. Tuh, coba share screen dulu. Ceramah tamahan. Oke, benar sekali. Kelihatan ya, teman-teman semuanya? Ya, saya jelasin sedikit nih. Hospitality industry. Jadi hospitality industry itu segala macam sebuah industri apapun yang mempunyai kegiatan yang hubungannya adalah keramah tamahan. Jadi tadi yang menjawab hot Mas Calvin, suaranya itu mute. Oke. Jadi hospitality ini memiliki arti yang setara dengan friendly. Kalau bahasa Inggrisnya itu friendly ya, yang artinya ramah. Sedangkan pada kamus Daring Merriam-Webster, hospitality memiliki dua makna, yaitu hospitable yang artinya penyambutan, perlakuan, dan perilaku, serta bisa diartikan sebagai kegiatan bisnis dengan fokus pada layanan untuk tamu. Jadi segala kegiatan teman-teman yang berkaitannya dengan ramah tamah, kemudian servis, kemudian tentang pertemanan kalian, itu juga termasuk kegiatan dari sebuah hospitality. Tapi belum merujuk ke industrinya. Jika kalian sudah di dalam wadah, contoh perhotelan, nah itu baru kita sebut yang namanya hospitality industry. Jadi kita tahu di Indonesia sendiri itu adalah masyarakat yang ramah tamahnya itu luar biasa. Jadi tidak heran lagi kalau hospitality kita sebenarnya sudah ada di dalam diri kita dan tidak perlu belajar banyak. Hanya saja bagaimana cara kita menerapkan hospitality tersebut. Gitu. Secara umumnya hospitality merupakan kegiatan yang menyebabkan interaksi host atau tuan rumah ketika kalian menjamu tamu, kalian menyambutnya juga dengan ramah, silahkan. Nah, itu juga termasuk kalimat-kalimat magic yang ada nantinya di dalam hospitality. Oke. Next, yang termasuk jenis hospitality industry. Nih tadi. Ada hotel atau penginapan, kemudian travel and tourism, kemudian ada tempat rekreasi. Ini secara garis besarnya. Hotel atau penginapan itu adalah salah satu industri hospitality. Jadi bukan rumah sakit lagi nih, hotel. Apa sih hotel? Hotel itu yang mungkin kalian udah pernah dengar semuanya. Apa itu hotel? Hotel adalah tempat untuk stay, tempat untuk menginap. Kemudian travel and tourism itu juga kaitannya nanti dengan yang namanya penginapan, kemudian kaitannya dengan hotel. Nantinya di sini aku akan membahas
bagaimana tentang background saya juga yang berkecimpung di dunia perhotelan. Ya, bukan berarti mungkin orang lain masih menganggap hotel itu tempat negatif. Padahal di dalam hotel, kalau kita menggali lebih dalam lagi, itu adalah sebuah pelajaran yang sangat bagus. Di dalamnya terdapat sebuah industri-industri lainnya. Bukan cuma hanya orang tempat menginap saja di dalam perhotelan itu. Ini dia, kita rujuk ke hotel aja ya. Okupasi yang terdapat di hotel atau pekerjaan-pekerjaan apa sih yang ada di hotel? Nah, pekerjaan yang ada di hotel itu banyak sekali, mulai dari front office, ketika kalian teman-teman punya basic knowledge tentang public speaking yang bagus, kemudian manajerial yang bagus, kalian bisa masuk ke dalam front office. Ya, front office, nanti ada back office juga di situ. Mungkin ketika teman-teman datang ke hotel, kalian akan disambut dengan ramahnya, selamat pagi, selamat siang, ada yang bisa dibantu. Nah, itu salah satunya yang ada di perhotelan. Itu yang nomor satu. Ketika kita masuk, kita menemui front office. Nah, kemudian ketika kita breakfast di hotel, di situ ada pekerjaan lain lagi, yaitu tentang makanan dan minuman, food and beverage. Ya, ada bidang yang melayani, ada waiter, ada waitress yang cantik-cantik di situ. Kemudian di belakangnya ada lagi nih, siapa? Chefnya yang handal, dia meracik sebuah makanan disajikan kepada tamu. Udah ada berapa tuh? Udah ada 3, berarti ada front office tadi, back office, kemudian ada waiter, ada chef di dalamnya juga. Kemudian ada apa lagi? Ada bar di situ ketika kalian main di hotel. Kemudian ketika kalian ingin tidur di situ, kamar sudah tersedia dengan rapihnya. Siapa yang mempekerjakan itu semua? Itu adalah bagian daripada housekeeping. Nah, housekeeping ini tugasnya ibarat kata rumah tangganya nih. Dia bersihin kamar, dia menyapu koridor. Nah, itu adalah salah satu tugas dari housekeeping. Dia yang membuat kamar itu untuk siap digunakan. Kemudian ada kitchen, tadi saya sudah bahas juga di kitchen, ada food and beverage dan kitchen. Kitchen itu termasuk yang bagian tentang masak memasak. Dan banyak menghasilkan, di hotel juga banyak menghasilkan para chef-chef handal yang kini sudah sudah bisa berwirausaha. Jadi ketika kita lihat seperti saya adalah bidangnya di food and beverage, dan kemudian beralih menjadi wirausaha. Itu semua berkat belajar dari dunia hospitality, termasuknya perhotelan. Setelah itu ada sales marketing. Teman-teman yang ide jualannya bagus, sekarang di hotel itu sudah luar biasa mendukung produk-produk UMKM juga. Hotel bintang 3 kalau di Jawa Tengah sekarang, alhamdulillah karena saya juga ikut dalam forum perhotelan, itu hotel di Jawa Tengah, hotel bintang 3 minimal sampai hotel bintang 5, mereka menyediakan produk-produk UMKM. Jadi selain dari ruang tumbuh kali ini, teman-teman yang ingin produknya dikenalkan atau disebarluaskan di hotel-hotel di Jawa Tengah, karena saya domisilinya Jawa Tengah, silahkan, saya terbuka luas buat teman-teman yang punya usaha di sini, usaha apapun. Nanti kita make sense kan dengan apa yang ada di hotel. Atau kalian contohnya punya keripik nih, pengen dijual atau pengen dipajang di hotel. Silahkan. Nanti bisa hubungi saya gimana caranya, dan itu semuanya gratis. Dan itu gratis ya. Kemudian ada lagi engineering yang terakhir. Engineering itu tugasnya ya sound system, tentang musik di hotel, kemudian tentang lighting segala macamnya. Nah, itu termasuk dalam engineering. Oke, next. Kenapa sih
hospitality itu penting. Nah, di Indonesia sekarang, kalau kita lihat Kemenparekraf kita, Bapak Sandiaga Uno sudah mencanangkan 5 destinasi super prioritas. Ada Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. Di dalam ini banyak sekali karir-karir yang kalian bisa pilih, mulai dari event organizer, mulai dari food and beverage-nya, mulai dari tata pelayanannya. Di sini banyak sekali industri-industri yang akan berkembang jika destinasi super prioritas ini berjalan. Dan teman-teman semuanya bisa mengambil sisi yang kalian miliki. Apa yang kalian bisa lakukan, itu bisa kalian masukkan ke dalam destinasi super prioritas ini. Contoh halnya, travel agent di sini. Travel agent ketika, kalau kalian tahu, setiap tahun pasti ada yang lulusan SD, SMP, itu kan kita travel ya, atau bahasanya liburan. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Ketika di sini pun kita manfaatkan, mulai dari contohnya dari saya, Cilacap ke Candi Borobudur. Nah, ketika kita kalkulasikan, itu menjadi ladang bisnis yang akan ada terus setiap tahunnya, dan itu luar biasa. Nah, mungkin ada teman-teman yang dekat-dekat Danau Toba atau Mandalika, Likupang, boleh dong nanti bawa aku ke sana. Nanti kita bicara project tentang hospitality, apa sih yang harus kita garap di sana, gitu. Boleh. Ini salah satunya, salah satu contoh kecil destinasi super prioritas itu yang bisa kita manfaatkan hospitality-nya, mulai dari pelayanannya. Jadi jangan seperti yang sudah terjadi atau kasus-kasus yang sudah terjadi di tidak sinkron dengan apa yang ada di tempatnya. Mungkin di internet mereka bilang kita adalah orang yang ramah tamah, kadang malah pas turis datang kita nggak bisa melayani, terus kemudian kita turisnya mau beli apa nggak tahu. Nah, itu kan sebuah cara untuk kita menjadi mengupgrade diri, atau kita bisa menguatkan bahasa Inggris kita, itu bisa melalui dengan hospitality. Ini tadi hotel. Hotel adalah salah satu hospitality industry, adalah di dunia itu perhotelan. Apa itu? Jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa untuk umum yang dikelola secara komersil. Dan kalau kalian lebih tahu lagi, model hotel sekarang itu dengan, kalau kalian punya budget, contoh, ini hanya contoh aja ya. Kalian punya budget 10 juta, itu udah bisa bangun bisnis hotel. Karena bangun hotel sekarang itu tidak seperti dulu lagi. Contoh di Cilacap itu ada, kita bangun hotel cuma modal 10 juta. Caranya gimana? Caranya kita hanya membeli hotelnya terletak di tempat tourism object yang pasti pelanggannya akan ramai. Jadi investasinya bukan satu gedung utuh, tapi kita investnya hanya saja untuk kamarnya saja. Dan itu model bisnis perhotelan sekarang. Itu sangat murah dan itu sangat menjanjikan nantinya ketika hotel itu didirikan di tourism object atau tempat wisata sekitarnya. Kelebihan berkarir di perhotelan. Ini seru nih. Kelebihannya apa aja sih? Kelebihan berkarir di perhotelan yang pertama itu gaji yang tinggi. Gaji yang tinggi dibandingkan dengan lini pekerjaan lainnya, mungkin nggak banyak yang tahu gaji anak perhotelan itu berapa. Gaji perhotelan itu umumnya dia dapat gaji pokok,
kemudian 3 sumber pemasukannya itu ada gaji, kemudian ada service charge, kemudian yang tidak bisa dikira-kira itu adalah uang tip kita. Ketika kita melayani, itu bisa saja kita dapat tip, dan itu bisa 1 hari itu bisa dikalkulasikan. Dan itu tidak termasuk dalam penggajian dari hotelnya, tapi itu masuk ke kantong pribadi ya, ke kantong pribadi teman-teman. Nantinya ketika kalian bekerja di hotel itu gajiannya bisa sampai 2 kali. Jadi awal bulan sama pertengahan bulan. Yang awal bulan itu gaji pokoknya, kemudian pertengahannya nanti ada service charge. Kemudian ketika kalian dapat best employee, itu nanti kalian bisa mendapatkan gaji tambahan. Ini soal gaji. Ketika kita bekerja, contoh background saya adalah yang pernah bekerja di kapal pesiar di Amerika, di salah satu perusahaan di Amerika, itu gaji pokoknya justru 2 kali, ditambah service charge. Itu. Kadang service charge itu lebih besar. Kalau kita bicara nominal, ini pengalaman saya bekerja di kapal pesiar, dengan gaji itu bisa 3 sampai 4 kali lipat UMK dari Indonesia. Yang paling tinggi berapa? UMK di Indonesia pokoknya itu deh. Mungkin Karawang atau Bekasi. Nah, itu bisa 3 kali sampai 4 kali lipatnya. Itu. Kemudian kesempatan mengembangkan diri itu terbuka sangat lebar. Buat teman-teman, kalau kalian tahu kenapa setiap tahun kita juga ngalamin yang namanya demo buruh ya. Kalian juga sering lihat di televisi demo buruh di Jakarta, demo buruh di Bekasi. Kayaknya nggak ada demo buruh anak-anak perhotelan, itu nggak ada. Nah, kenapa? Salah satunya yaitu mereka sudah mendapatkan gaji yang lumayan cukup. Kita sebut saja cukup. Gajinya sudah cukup. Kesempatan mengembangkan dirinya itu ada. Saya yang hanya lulusan SMK ya, saya jauh, sedikit melenceng. Saya lulusan SMK, jurusannya otomotif dulu. Jurusannya otomotif. Tapi ketika lulus, saya melanjutkan untuk belajar perhotelan. Nah, di situ udah mulai, kok saya belajarnya perhotelan. Tapi nikmatin aja, dinikmatin, kemudian justru malah jadi ladang usahanya di situ. Ladang usahanya di situ. Mulai dari anak training dulu saya anak training di hotel itu cuman belajar melayani, belajar dari senior, lama kelamaan bisa di level senior dengan waktu yang cukup cepat ya, karena jujur saya orang yang ingin belajar dan kesempatan, jika ada kesempatan saya selalu ambil kesempatan itu. Karena kalau di dunia perhotelan ketika kita ada kesempatan, lebih baik kita ambil kesempatan itu. Karena kalau enggak biasanya tidak dikasih kesempatan lagi. Kesempatan mengembangkan dirinya terbuka lebar. Kalian bisa jadi supervisor, kalian bisa jadi manajer, bahkan bisa jadi general hotel manager, itu pun bisa. Punya wawasan yang luas. Udah pasti nih punya wawasan yang luas. Tiap hari kita kerja ketemu dengan tamu-tamu dari luar daerah, dari segala penjuru dunia. Nah, itu tuh bisa mengasah kemampuan berbahasa kalian juga. Ketika saya datang ke Amerika sana, jujur saya nggak yang bisa bahasa Inggris secara fluent. Ya, bahasa Inggris aku biasa-biasa saja. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya hanya belajar mendengarkan aja. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, lama-kelamaan itu jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, bahasa Inggrisnya jadi fasih kalau dalam bahasa Indonesia. Kita jadi fasih berbahasa Inggris, dan itu
mengakibatkan gaji atau uang tipnya itu jadi besar. Kalau kalian tahu ya setiap bulan ketika dikalkulasikan uang tip itu bisa setara dengan UMK yang ada di daerah. Anggap saja hanya uang tip itu bisa nyampe 4 sampai 5 juta. Itu hanya uang tipnya saja, belum gaji pokoknya. Kemudian tak perlu pendidikan yang tinggi. Nah, tingginya permintaan tenaga kerja dari industri perhotelan itu membuat dunia pendidikan di Indonesia membuat peluang baru buat anak-anak atau lulusan-lulusan SMK pun sekarang sudah bisa untuk bekerja di hotel atau di dunia perhotelan. Jurusannya itu ada SMK perhotelan atau SMK pariwisata. Nah, dan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, lulusannya itu pun langsung bisa bekerja di hotel bintang 4 atau bintang 5 sekalipun. Atau tidak menutup kemungkinan buat bekerja langsung di luar negeri, di hospitality sana. Kemudian banyak teman-teman saya yang bekerja di darat, kemudian mereka melanjutkan pendidikannya lagi di sana. Itu sangat luar biasa. Dan dengan hospitality itu mereka bisa mendapatkan beasiswa, mendapatkan pendidikan di luar negeri, dan itu luar biasa. Kemudian yang terakhir ada terbuka lebar untuk naik ke level yang lebih bergengsi. Nah, levelnya akan naik. Kalau kalian sudah terbiasa ngelayanin tamu di hotel, kemudian pelayanannya ramah, kemudian bahasa asing kalian lebih fasih. Nah, itu tidak menutup kemungkinan level kalian akan naik. Level kalian akan naik. Tapi pilihan itu ada di kalian. Apakah kalian akan terus berkarir di dunia perhotelan atau kalian mengambil sisi perhotelan dari pendidikannya, dari ilmunya, kemudian kalian kembangkan sendiri, kalian membuat usaha sendiri yang kaitannya dengan hospitality. Kalau saya memilih untuk belajar di perhotelan, kemudian saya cari ilmunya di situ ketika saya bekerja, setelah itu saya buka sebuah industri hospitality di situ. Apa yang ilmu yang sudah saya dapatkan, saya tuangkan ke dalam sebuah lembaga pendidikan. Flashback dengan pengalaman saya, dulu saya sekolah perhotelan di tahun 2016. 2016 saya sekolah di perhotelan. Kemudian di tahun 2018 saya sudah mulai bekerja ya. Setelah itu, setelah bekerja mulai dari di hotel lokal, kemudian saya pernah ke Malaysia juga di sana, kemudian melanjutkan karir di kapal pesiar di Amerika sana, kemudian dengan modal yang saya dapatkan itu, saya membuka wirausaha. Saya berwirausaha yang kaitannya dengan hospitality. Nah, usahanya apa? Usahanya adalah food and beverage, atau yang lebih dikenal kalau sekarang saya ada Dialog Coffee and Eatery, dan itu hasil dari saya belajar perhotelan. Karena setiap insan manusia kan membutuhkan makanan dan minuman. Dan pas dengan background saya tentang food and beverage, kemudian saya membuka wirausaha, kemudian sekarang juga membuka sebuah sekolah barista juga buat teman-teman yang mau belajar tentang barista, kemudian ditambah dengan Gemilang Entrepreneur School. Gemilang Entrepreneur School itu adalah salah satu sekolah entrepreneur yang basicnya adalah wirausahawan, barista, dan bakery nantinya. Dan sekarang saya menjadi instruktur di salah satu lembaga yang saya sekolah dulu dan jadi manajemen bisnis di situ. Oke, pilihan di hospitality industry. Nah,
selain dari hotel, itu kalian juga bisa merambah ke yang namanya apartemen, kemudian restoran, kemudian ada lounge, bahkan di penerbangan dan pelayaran pun kalian bisa. Atau tadi di travel and tourism, kalau kalian mau jadi tour guide, kalian punya wawasan berbahasa asing yang cukup fasih, dan itu bisa menjadi ladang usaha atau ladang bisnis kalian untuk menjadi tour guide ketika mungkin daerah kalian terdapat industri pariwisata atau tempat pariwisata yang mencolok. Setelah itu kalian bisa menjadi public relation atau sales marketing. Ya, teman-teman bekerja atau bekerja sampingan, hotel sekarang membuka menjadi sales marketing panggilan atau sales marketing yang bahasanya kalian kerja dari rumah nggak masalah. Kalian jualin hotel-hotel yang ada di daerah kalian. Itu ada benefitnya juga. Nah, kemudian selain itu, kalian bisa menjadi dosen atau konsultan atau sampai jadi entrepreneur. Nah, itu seperti yang saya alami sekarang. Saya sampai jadi konsultan juga ya, masih belajar, semuanya masih belajar. Tidak ada yang cukup ya. Saya masih terus belajar tentang di dunia hospitality industry ini. Starter pack anak hospitality. Nah, berorientasi pada detail. Perhatian terhadap detail melibatkan memperhatikan semua faktor yang berkontribusi pada kepuasan tamu. Nah, tempat yang menyediakan layanan kelas atas membedakan diri dari pesaing mereka. Apa sih yang membedakan kenapa hotel kok jadi mahal? Hotel itu hanya jual pelayanan. Hotel itu hanya jual keramah tamahan. Hotel itu hanya jual grooming. Ya, tidak ada yang hotel dia pakaiannya contohnya selengean atau rambut tidak dicukur rapi. Nah, itu salah satu grooming yang kurang tepat jika kalian bekerja di hospitality. Orang-orang hospitality biasanya dia mempunyai grooming yang bagus, tapi tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng ya. Ini not ya. Kerja di perhotelan itu sebenarnya tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng. Yang penting kalian bisa membawa diri ke grooming yang lebih baik. Grooming itu mulai dari atas kepala sampai bawah. Rambut dicukur rapi. Kenapa orang-orang perhotelan tidak berkumis, tidak berjenggot? Karena pada setiap pelayanan makanan, ketika kalian menjadi tamu, contoh kalian makan, rambutnya jatuh ke situ. Nah, di situ tamu udah menjadi nggak satisfied lagi, nggak menarik lagi. Bahkan banyak ketika anak-anak waiter di perhotelan, itu ibarat kata dia adalah magic, dia adalah pesulap. Dia adalah pesulap. Kenapa saya bisa sebut itu? Karena saya ngalamin sendiri. Makanan yang contoh, ini kita bicara. Contoh, makanan di situ sebenarnya biasa aja yang dihidangkan. Biasa aja makanannya yang dihidangkan. Tapi ketika tamu itu datang, kemudian tamu itu memesan dan bertanya, Mas, saya dari luar kota atau saya dari luar daerah. Makanan yang cocok di sini itu apa sih? Nah, inilah tugas para orang hospitality merubah persepsi daripada si tamu. Si waiter akan menjelaskan, oh begini makanannya sangat enak, makanannya akan ada kuah dari rempah-rempahnya dan segala macamnya. Di pikiran tamu atau di pikiran teman-teman kalian pasti sudah membayangkan, wah kayaknya makanannya enak nih. Kayaknya makanannya nanti pas datang bakalan seperti ini nih. Nah, disitulah sudah mengubah persepsi dari yang biasa saja jadi luar biasa. Ketika makanannya datang,
si tamu itu sudah merasakan otaknya dia itu enak duluan. Jadi apapun rasanya yang penting tidak jauh-jauh amat ya. Nah, itu sudah menjadi enak karena persepsi dari seorang waiter yang bisa menjelaskan, yang bisa public speaking di depan tamunya. Nah, itu jadi magic juga ketika anak waiter itu selalunya seperti itu. Kemudian kesabaran, pasti anak hospitality itu pasti sabar, sabar ngelayanin pelanggan, sabar ngelayanin pelanggan yang komplain, dan itu tidak di kayak Karen's dinner ya. Kalau Karen's dinner kita komplain malah kita yang dimarahin. Tapi kalau di hospitality biasanya ketika kita komplain kita justru diberikan fasilitas yang lebih, itu bisa. Nah, komplain itu membuat perusahaan atau membuat kita semakin lebih terlatih untuk menghadapi segala macam faktor, mulai dari mungkin berbeda daerah, mungkin berbeda suku, itu jadi kita saling belajar bagaimana cara melayani tamu yang benar, dan kita harus profesional terhadap para tamu itu. Kita harus sabar, walaupun di belakang ya kita marah-marah terserah, tapi di depan tamu kita harus tetap senyum, walaupun di belakang kita ada problem dengan pacarnya atau problem dengan suaminya atau istrinya, tapi ketika di dalam sebuah lingkup hospitality industrinya atau di perhotelannya, kita harus tetap senyum. Kita harus tetap senyum. Selamat pagi Ibu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan segala macam. Padahal di dalam kita udah rumit banget masalahnya, udah nggak bisa tertahankan, udah pengen nangis. Tapi di depan tamu kita harus care, kita harus peduli dengan tamunya. Profesionalisme. Profesionalisme mengenali dan menghormati batasan tamu adalah keterampilan perhotelan lain yang Anda kembangkan dari waktu ke waktu. Ya, profesionalisme. Pada contohnya, kasusnya adalah ketika kalian akan melayani turis. Nah, kita itu tahu batasan-batasan apa yang kita boleh lakukan, batas-batasan apa yang harus tidak dilakukan. Bahkan ketika kita mendapatkan tamu-tamu dari kenegaraan, itu kita jadi tahu, oh begini cara pelayanan daripada tamu-tamu kenegaraan. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi kita bisa melayani tamu-tamu kenegaraan. Kemudian multitasking. Ya, anak hospitality biasanya multitasking. Tidak hanya terpaku dengan satu kegiatan aja, dengan satu kegiatan. Contohnya kita bekerja jadi waiter. Waiter di situ bisa juga set up menu. Kita tahu menu-menu yang ada di hotel, kemudian kita bisa men-set up sebuah meeting room di situ, bagaimana kalau ketika meeting itu bagaimana, dan itu menunjukkan multitasking kalian, multitasking dari teman-teman ketika kalian bekerja di hotel, itu banyak sekali sisi-sisi yang bisa kalian ambil. Dan ini upaya dari saya untuk mengembangkan sumber daya manusia hospitality di industri. Saya sangat membuka, sangat lebar terhadap teman-teman atau anak-anak muda di Indonesia khususnya untuk pendampingan terhadap perilaku pariwisata. Kalau kalian tahu, Kemenparekraf mempunyai program Anugerah Desa Wisata, yang di sini juga, di desa saya juga terdapat desa wisata, dan itu saya dampingi bersama teman-teman di sini untuk mendampingi terhadap pelaku-pelaku pariwisata, mulai dari tour guide, kemudian pelayanan makanan dan minuman, standar operasional. Dan buat teman-teman yang ingin belajar lebih nantinya atau ingin pendampingan, saya membuka sangat luas bagi teman-teman semuanya.
Kemudian saya memberikan informasi lapangan pekerja untuk bidang hospitality, khususnya di perhotelan, dalam negeri, luar negeri. Itu aku atau saya akan memberikan informasi lapangan pekerjaan seluas-luasnya buat yang ingin menjadi insan hospitality industry. Salah satunya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang ramah tamah, mensukseskan program-program dari Kemenparekraf Bapak Sandiaga Uno. Melalui ini, saya bersama Hospitality Industry, saya akan membuat sebuah gebrakan, yaitu memberikan kebebasan terhadap, apalagi yang sudah hadir di sini ya. Saya sangat berharap nantinya, atau teman-teman yang belum hadir, silahkan ketika mencari lowongan informasi pekerjaan hospitality industry, boleh kalian hubungi saya nanti melalui Sandy Nation atau melalui saya langsung. Dan itu terbuka sangat luas. Saya juga membuka beasiswa kepada teman-teman untuk meningkatkan skill-nya nih, meningkatkan skill dunia hospitality-nya atau yang ingin berkarir di dunia hospitality nantinya. Oke. Yang terakhir, kalau begitu saya nanti open question juga bagi pertanyaan terbaik. Saya akan kasih juga beasiswa buat teman-teman yang, tapi ada ininya ya, ada umurnya ya. Umurnya saya batasin karena di Nation itu. Berapa Kak Amira? 17 sampai 25 boleh. Sampai 25. Oke, sampai 25. Nah, pertanyaan terbaik atau siapapun yang akan bertanya, nanti saya akan berikan beasiswa. Yang pertama 5 juta, yang kedua 3.500.000, yang ketiga 2.500.000. Itu spesial buat kalian di bulan Oktober ini. Tuh. Mungkin kita open question buat teman-teman yang ingin bertanya tentang karir hospitality. Boleh? Oke, teman-teman, bagi teman-teman semua yang tadi udah mendengar materi tentang hospitality nih, menarik banget ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Oke, ini udah ada Siti Ira sama Dwi Andika. Oke, Mas Calvin, ini satu pertanyaan, satu jawaban, atau mau di pertanyaan aja semua gitu, baru dijawab semua? Satu pertanyaan, satu jawaban dulu boleh. Oke, boleh-boleh. Oke, kita mulai dari Siti Ira ya. Boleh on mic. Mohon maaf sebelumnya, ini Sylviawati, Kak. Sylviawati. Sylvia. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Siti Amira selaku moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Di sini kan kita sering dengar tuh kalau yang kerja di hotel pasti orangnya gini-gini, nggak bagus tuh hotel. Nah, pernah nggak waktu awal-awal mendaftar Mas Calvin kerja di hotel, itu gimana pemikiran Mas Calvin mengenai statement-statement yang orang pasang mengenai tentang hotel? Apakah sempat terpikir untuk nggak jadi daftar kerja di situ gitu? Itu aja, terima kasih. Oke, Kak Sylviawati. Bagus banget nih. Memang banyak sekali, mulai dari tetangga juga, semuanya, karena di sini notabene jarang yang ada orang bekerja di hotel awalnya. Tapi ya dengan pikiran bodoh amat lah, kita lurus aja. Saya punya pengalaman ketika saya di Malaysia. Saya punya pengalaman, ini pengalaman agak lucu juga ya, lucu juga. Saya punya teman 3 orang, termasuk saya. Ada, saya sebut aja namanya, Saifuddin, kemudian Bekti, kemudian saya Kelvin sendiri. Ketika 2 hari, notabene saya bertiga itu ada di restoran. 3 hari selanjutnya, saya dipanggil untuk incas atau bekerja di bar. Nah, ini menarik.
Setelah berjalan 2 minggu, saya di bar yang notabene di situ adalah minum-minuman alkohol, basicnya koktail, mocktail. Nah, pikiran yang ada di pertama kali, yang penting saya belajar dulu. Saya ambil ilmunya dulu. Gitu. Ketahuannya bagaimana? Setelah 2 minggu berjalan, supervisorku incas, kemudian saya izin untuk melakukan sholat. Saya izin sholat kepada supervisornya. Di situ baru ketahuan. Are you Muslim? Yeah, I'm Muslim. Where your name is Calvin? Like not Indonesian. Jadi kayak bukan orang Indonesia, gitu katanya. Nama kamu kan Calvin, kenapa kamu Muslim? Nah, di situ tuh ada pengalaman yang menarik. Berarti dari nama aja kita bisa menggambarkan, oh anak ini di bar aja deh. Karena namanya mirip-mirip kayak orang, mohon maaf, agama lain gitu. Nah, sempat memang terfikirkan seperti itu. Hotel notabene adalah konotasi negatif. Hotel adalah tempat negatif. Tapi ketika kita belajar lebih dalam lagi, di situ tidak hanya negatifnya saja kok. Justru saya tidak menemukan hal-hal negatif itu. Hal negatifnya itu kan mereka yang menginap, bukan kita yang bekerja. Tuh. Memang semuanya ada plus minusnya. Seluruh pekerjaan semuanya ada plus minusnya. Tapi bagi saya bekerja di dunia hospitality atau di perhotelan tadi memang ada konotasi negatifnya, tapi itu tergantung orang yang menginap, bukan kita sebagai pelaku pelayannya. Gitu. Mungkin itu. Dan banyak ada satu lagi ya, mungkin ketika kalian notabene Muslim, banyak hotel-hotel yang sekarang hotel syariah ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu sekarang banyak hotel-hotel syariah yang notabene kalian boleh berhijab, kalian boleh berpakaian muslim di situ. Banyak sekali sudah tersebar hotel-hotel syariah. Jadi ketika kalian ingin bekerja di dunia hospitality tidak ada masalah dengan keagamaan kalau sekarang sudah tidak ada. Oke, itu jawabannya. Oke, terima kasih Mas Calvin. Mungkin selanjutnya nih ada tadi Dwi Andika ya. Ya. Baik, Kak. Oke. Silakan. Terima kasih Kak Siti Amira sebagai moderator dan izin bertanya Kak Kelvin. Ya. Mungkin pertanyaan saya terkait tentang keresahan saya ketika lulus SMK Kak Kelvin. Ya. Mungkin di pikiran banyak orang sudah berpikir ketika setelah lulus SMK ingin kuliah atau kerja. Nah, mungkin pikiran itu yang menjadi permasalahan di saya Kak Kelvin. Saya bingung ketika lulus SMK ingin kuliah atau kerja. Nah, mungkin pertanyaan saya cukup itu aja Kak Kelvin. Oke, menarik nih. Kuliah atau bekerja? Kalau bisa dua-duanya, dua-duanya. Tapi kalau kalian tidak sanggup, contoh saya dari keluarga yang notabene dulu bisa dianggap kurang mampu. Saya orang yang biasa saja, kemudian saya juga kepengen yang namanya dulu kuliah, tapi tidak bisa kuliah dikarenakan finansial. Kemudian saya melanjutkan di kursus singkat perhotelan, kemudian tidak sampai 1 tahun, saya udah dapat job. Dan hasil itu bisa kalian manfaatkan setiap bulannya dengan penghasilan itu untuk kuliah kembali. Kalau memang tujuan teman-teman itu nantinya akan kuliah. Tapi
saya dengan anak muda saat ini itu tidak puas dengan hasil dengan satu tempat saja. Jadi teman-teman harus bisa memanage kuliahnya iya, kemudian bekerjanya iya, ditambah jualan online-nya iya. Itu anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu luar biasa. Multitasking-nya itu sebenarnya udah ada. Multitasking yang luar biasanya itu udah ada. Mungkin di sini teman-teman udah pada bisnis semuanya ya, udah punya bisnis walaupun itu kecil-kecilan tidak masalah. Itu bisnis, kamu kembangkan, kamu juga bekerja tidak masalah. Kamu kuliah itu ditambah hal yang sangat luar biasa ketika kalian nantinya di umur kalian yang matang, kalian sudah settle financial freedom kalian. Tapi buat tadi penanyanya, lebih baik kali kamu ketika di keluarga yang biasa-biasa aja seperti saya, lebih baik kalau mau kuliah nanti dulu, kalian bekerja dulu. Kalau kalian tahu, tidak ada namanya orang dipecat di dunia hotel kok. Tidak ada karyawan kontrak di hotel. Tidak ada karyawan kontrak. Karena setiap hari kita bertemu dengan tamu, setiap hari kita semakin mahir, bukan semakin bodoh. Sama aja kayak mekanik. Mekanik itu tiap hari dia pegang motor, tiap hari udah tahu motornya tiba-tiba nggak bisa nyala, itu udah tahu masalahnya di mana. Sama kayak kita bekerja di hospitality. Ketika tamunya datang, oh tamunya udah cemberut nih. Dari raut muka aja nantinya kita bisa tahu, oh tamu ini butuh ini, oh tamu ini butuh ini. Nah, dari situ kalian akan bertambah lebih multitasking, lebih jeli lagi melihat kondisi dari tamu tersebut. Jadi jarang ada orang yang berhentikan karena bekerja di perhotelan, kecuali dia contohnya berperilaku buruk seperti ya mengambil barang orang lain, nah itu kan tidak boleh. Tapi untuk hal pendidikannya itu tidak ada. Ketika bekerja di kapal pesiar pun, kalau teman-teman tahu, itu kita bekerja sambil liburan. Ini cocok nih yang sukanya liburan. Itu salah satu juga buat teman-teman yang ingin bekerja sambil liburan. Bekerja sambil liburan, gimana caranya? Ya, bekerja di kapal pesiar itu kita sambil liburan. Dan tiketnya gratis. Tiket pemberangkatan ke Amerikanya itu gratis. Bayangkan kalau kita mengeluarkan uang sendiri, berapa puluh juta yang perlu kita keluarkan. Jaminan kesehatannya sudah ada. Ini luar biasa, lebih dari Indonesia. Jujur, lebih dari Indonesia caring kepada orang-orang yang sakit di sana. Contoh kasusnya ada teman saya itu sakit, dia salah ngangkat beban, jadinya dia punya penyakit backhand, tulang punggung. Dia diobatin, dikirim ke Indonesia, dia harus pilih rumah sakit. Contohnya rumah sakit mana yang akan mengobati di Indonesia. Sampai dibawa ke darat, tapi keluarganya kepengen dia dirawat di Indonesia. Dan dia dirawat di Indonesia sampai dia sembuh. Dan tetap dia digaji per bulannya. Kemudian ketika sembuh, dia ingin berangkat lagi ke kapal dan itu sudah plus tiketnya langsung. Dan boleh. Ketika di sana, justru mereka atau anak yang sakit ini, mereka dapat bagian lain. Jadi office. Kamu nggak usah ngangkat-ngangkat, kamu di office aja. Dan itu terjadi. Ini salah satunya itu. Oke. Next. Oke, selanjutnya nih ada Teguh Ridwansyah dari Aceh. Nah, boleh silakan bertanya kepada Mas Taufik. Oke, sebelumnya
terima kasih terhadap Kak Siti Amira sebagai host, dan juga terima kasih terhadap Mas Calvin karena telah menjelaskan industri tentang hospitality. Ini benar-benar menjadi angin segar bagi anak-anak muda atau bagi beberapa orang yang mencoba membuka kesempatan untuk membuka industri tersebut. Nah, begini Mas Calvin, saya jadi teringat tentang paparan Mas Calvin sepanjang penjelasan tadi. Saya asalnya dari Aceh, begitu juga dengan Kak Siti Amira, ya kan. Perlu diingat kalau Aceh adalah salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam. Nah, memang benar dalam beberapa gagasan tentang industri pariwisata bahwa ada itu yang namanya konsep pariwisata syariah atau Islami, saya lupa ya kan, beberapa tahun lalu itu dicanangkan pemerintah untuk menarik banyak kunjungan dari para turis. Nah, jadi Mas Calvin sebagai orang yang telah expert atau saya anggap telah berkecimpung dalam dunia industri pariwisata, hospitality, juga terhubung, bagaimana cara Mas Calvin untuk membranding sebuah daerah? Karena begini, mengingat Aceh, branding orang pertama kali saat mendengar kata Aceh pertama adalah hukum cambuk bagi perilaku zina, khamar, dan sebagainya, serta ganja. Satu lagi tentang konflik bersenjata yang beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi, ketika kita berhasil membranding daerah tersebut menjadi daerah yang baik hingga menarik pariwisata, karena perlu diingat alam-alam di Aceh itu indah, salah satunya Sabang, Takengon, dan beberapa daerah lainnya. Sehingga dengan banyaknya kesempatan turis yang masuk ke Aceh, tentu kan meningkatkan peluang hospitality tersebut dapat tumbuh dengan baik. Nah, saya ingin tanya Mas Calvin, jika memang ciri khas daerah yang kami memiliki aturan ketat dalam konsep syariah, bagaimana cara membranding agar turis dari luar negeri atau luar daerah bisa datang dan merasa aman, karena ini menjadi penting ya, karena sekalipun pemerintah Aceh menggagaskan secara maksimal mungkin The Like of Aceh, itu semboyannya tentang pariwisata di Aceh, namun saya pikir pariwisata di Aceh tersebut masih bentrok dengan aturan-aturan regulasi serta aturan-aturan syariat Islam sendiri, yang kita tahu syariat Islam sedikit tidak bisa membebaskan para turis untuk berekspresi. Semisalnya, maaf kita bilang, para turis dari luar negeri mungkin suka berjemur di pinggir pantai dengan pakaian yang kita pahami begitu. Nah, ini kan menjadi aturan, dan jika kita memberikan batasan pada mereka, maka kan si turis akan merasa, lah saya berlibur, saya sudah bayar visa dan segala macam, kok saya dibatasi begitu. Nah, ini yang menjadi poin penting, serta ini yang mengganggu pemikiran saya juga tentang bagaimana untuk meningkatkan peluang-peluang munculnya atau daya tarik pariwisata sehingga konsep hospitality industri ini dapat berkembang dengan baik. Saya kira sedemikian, maaf kalau kepanjangan karena saya harus intro dulu menjelaskannya dengan lebih baik begitu. Terima kasih Kak Siti Amira, Mas Calvin. Cukup sekian pertanyaan saya. Oke, ini menarik ya tentang regulasi daerah dan juga kaitannya dengan hospitality, bagaimana caranya membranding. Ada satu pesan menarik kalau kita bisa gali dari situ. Konsep pariwisata itu sebenarnya lumayan banyak. Konsep pariwisata itu lumayan banyak. Di setiap daerah memang mempunyai ciri khas masing-masing di setiap tata cara kelola kota atau bagaimana cara melayani orangnya itu berbeda-beda. Dan ini menarik sekali. Ini bagi saya salah satu yang bisa kita obrolkan dengan para pemerintah. Mungkin nanti saya bisa canangkan ketika saya punya forum perhotelan itu bersama teman-teman untuk menggagas wisata yang notabene itu kita mempunyai aturan sendiri. Kita jangan berpikir itu adalah menjadi kelemahan kita. Kelemahan itu yang akan nantinya bisa menjadi keunggulan kita. Karena tidak banyak tempat seperti Aceh. Itu justru menjadi keunggulan kita untuk menggait pasar-pasar market atau turis-turis asing. Mau tidak mau, turis yang datang ke situ, dia akan welcome dengan peraturan yang ada di daerah tersebut.
Tinggal bagaimana kemasannya dibuat semenarik mungkin untuk kita membrandingkan atau memaparkan kepada travel, kepada tour agent di sana. Itu contoh. Oke, ketika di Bali orang itu berjemur, orang itu minum alkohol. Coba pada suatu hari nanti dikemas wisata apapun itu namanya nantinya yang mengharuskan wisatawan itu seperti ini. Cara mendongkraknya jangan langsung dalam tahap kita buka seluas-luasnya, tidak. Kita bisa buka dalam jangka waktu 3 bulan kali kita adakan contohnya event tourism object di Aceh. Pasti yang datang itu mereka yang mematuhi peraturannya. Kita cari trafficnya dulu 3 bulan sekali, kita adakan event tourism object di Aceh. Syaratnya orang yang datang ke situ. Buat orang penasaran dulu dengan Aceh, mau tidak mau, dia di pintu masuk harus seperti ini. Dia pasti akan mengikuti. Karena tidak, sebenarnya orang turis itu ya, kalau kalian teman tahu, orang turis itu nggak saklek kok. Mereka mau kok follow the rules. Contohnya Qatar, kenapa dia bisa ngadain Piala Dunia yang notabene dia juga hampir mirip. Mereka bisa, karena kita hanya mengganti kemasannya saja. Dan Qatar itu pun Piala Dunia tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Mereka mau datang ke Qatar, mereka mau tidak minum alkohol pada saat di Qatar. Contohnya seperti itu. Jangan yang setiap hari kita lakukan. Tapi untuk menggaetnya adalah dengan cara secara berkala. Buat tuh event tourism object Aceh dalam jangka waktu 3 bulan. Periode 3 bulan kita adakan lagi. Nah, itu menjadi salah satu untuk mempromosikan wisatawan buat datang ke Aceh dengan memfollow atau mengikuti peraturan yang ada di daerah tersebut. Karena kita tidak bisa mengubah peraturan yang sudah paten tersebut. Tapi yang kita bisa rubah adalah cara orangnya masuk. Bagaimana orang itu bisa masuk. Gitu. Kayak hotel syariah. Dulu hotel syariah sempat ditentang juga hotel syariah. Tapi sekarang udah banyak karena udah terbiasa. Nantinya akan terbiasa sendiri. Orang ke Aceh itu kan ya di sana nanti ada hukum cambuk dan segala macamnya. Pembawaannya kita tinggal membawakannya aja. Sebenarnya itu kan tidak tidak terlalu menakutkan. Tinggal kita bahasanya saja yang mungkin kita ubah biar mereka itu jangan takut dulu. Mereka biar jangan takut dulu datang ke Aceh. Walaupun nanti ada sisi di mana di akhir kalimatnya memang hukumnya seperti ini. Gitu. Dan yang perlu kalian tahu, kalau di US zero tolerance. Ya, sekali lagi, kenapa tadi saya bilang orang turis itu enggak saklek. Orang turis itu mau kok dan mau mengikuti aturan-aturan. Karena saya bekerja di sana, itu benar-benar nggak ada toleransi. Nol toleransi. Apa yang disebut? Nol toleransi itu ketika kita telat 1 menit, ya udah kita telat 1 menit. Pulang. Telat 1 menit itu pulang. Dan itu mereka terapkan. Ya mungkin kalau di Indonesia memang sudah budayanya jam karet. Kita janjian jam 9, nanti datangnya jam 10. Bahkan udah mau bubar baru datang. Nah, di US sana, itu orang-orang itu benar mematuhi peraturan. Peraturan itu benar-benar dipatuhi. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk mendatangkan wisatawan. Yang sulit itu bagaimana kita akan menghadapi wisatawan itu. Kadang kan problematikanya turis datang, kita tidak bisa menjelaskan kepada seluruh aspeknya untuk satu frekuensi.
Itu dari Mas Tengku Ridwansyah. Saya tidak bisa mengotak-atik sebuah regulasi yang ada di sana, tapi saya punya wawasan seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, mungkin sedikit ya aku tambahin soal regulasi yang ada di Aceh. Nah, mungkin untuk turis-turis yang dari internasional maupun yang dari nasional itu dari luar daerah, itu mereka sesuai dengan agama mereka. Nah, jadi misalkan mereka mau mabuk-mabukan nih, itu pasti ada ruang khusus gitu. Jadi tidak dibenarkan dipublish seperti itu. Itu yang seperti yang aku dulu. Nah, jadi kalau misalkan hal-hal yang dipublish itu tidak diperbolehkan. Tapi mereka juga tetap punya kebebasan sesuai dengan agama yang mereka. Oke, selanjutnya boleh nih Kak Siti Ira Nurmalayuan. Silakan Kak. Halo Kak. Kedengeran nggak? Suaranya agak bergema. Oh iya, kedengeran nggak Kak? Kedengeran, tapi suaranya agak bergema gitu. Bentar. Halo. Oh iya ya. Halo Kak. Ya, halo. Iya. Oh, sekarang udah nggak bergema? Udah oke. Gini ya Kak ya, kan kebetulan saya juga lagi ikut pelatihan hospitality di LKP di kota saya. Nah, bulan ini tuh saya tuh udah masuk magang Kak di hotel berbintang. Mau tanya sih, ada gak sih tips biar atasan kita tuh ngelihat kerja kita tuh selain bagus, ada apa lagi? Terus biar kita tuh diajakin kontrak kerja sama juga sebagai karyawan, bukan sebagai anak magang lagi, Kak. Itu aja. Oke. Siti Ira dari mana kalau boleh tahu? Dari Cianjur. Dari Cianjur. Di mana lembaga kursusnya? Di Abdi Bangsa? Bukan, di Puncak Hotel Institute, Kak. Oh, PHI. PHI. Ya, yang logonya warna biru kuning. Iya, itu. Ya. Ya, saya tahu. Oke. Bagaimana caranya biar bisa, atau tips and triknya biar cepat jadi nggak karyawan magang? Jadi karyawan tetap. Simple sebenarnya. Yang pertama ya kalian tunjukkan kalau kalian itu anak yang produktif. Mungkin udah dilakukan. Kok nggak tembus-tembus nih? Aku sebenarnya udah produktif, aku sudah disuruh ke sana, udah. Tapi kok nggak nggak kepanggil-panggil buat jadi karyawan ya? Ya. Nah, yang kedua, kalian dekati manajer kalian, supervisor kalian. Ini sebenarnya nggak bagus ya, tapi nggak apa-apa, aku jelasin aja. Menarik soalnya. Kita bicara pengalamanku nih. Aku dulu sebelum jadi karyawan, jadi anak magang, cara saya adalah curang. Kenapa saya sebut itu curang? Karena saya selalu ngikutin apa kebiasaan manajer saya. Mulai dari dia bekerja sampai di luar pekerjaan. Aku curang. Jam istirahat, saya ikutin kebiasaan jam istirahatnya manajer. Biar bisa bareng, biar bisa banyak ngobrol di luar. Ya. Nah, itu nggak bagus, tapi itu aku lakukan untuk apa? Untuk aku bisa dekat dengan manajer. Bagaimana sih biar bisa dekat dengan manajer? Kok susah banget ajak main bareng? Iya kalau mau, kalau nggak mau gimana gitu kan? Caranya ngajak main gimana? Caranya itu. Kadang aku ikuti manajernya, jam istirahatnya, kebiasaannya apa? Oh dianya sukanya ngopi nih. Di jam-jam setelah kerja dia pulang ngopi nih. Aku ikutin, salah satu hari aku ikutin, kemudian di situ udah mulai ada
tektokan, dari tektokan itu mereka merasa kok anak ini muncul terus ya, kok anak ini ada terus ya. Dari situ mulailah di setiap hal pekerjaan itu mereka manggilnya, oh Kelvin aja deh, oh itu Kelvin aja deh. Nah, dari situ udah mulai kebangun tuh relationship-nya, mulai dari back office, dari belakang, kemudian muncul ke dunia pekerjaan. Tapi not muncul rasa baper. Oke, jangan baper ya. Yang penting kita tahu tujuan kita itu untuk apa. Tujuan kita di situ bekerja. Oke, nggak apa-apa bekerja. Jangan nantinya malah mereka contohnya manajernya cowok, mereka udah punya anak, punya istri, kalian yang cewek malah kebagian gitu. Wah, itu udah di luar dari profesionalisme ya. Yang profesional itu salah satunya itu. Ikuti kebiasaannya, kemudian ikuti kesukaannya dia. Karena setiap manajer, setiap divisi itu punya gaya kepemimpinan sendiri-sendiri. Ikuti apa yang dia mau, sebenarnya gampang. Contoh, setiap pagi manajer kamu itu ngopinya americano. Udah tuh, tiap pagi aja langsung suguhin americano. Permisi Pak, ini americano spesial buat Bapak. Tiap pagi seperti itu, saya jamin 1 bulan kalian dipanggil terus tuh namanya. Americano spesial pakai cinta lagi Pak, gitu kan. Nah, cinta terhadap perusahaannya, gitu, nggak masalah, gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalian bisa mengupgrade skill dengan cara kalian dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya untuk mengembangkan karir kalian. Multitasking. Itu. Kalau kalian multitasking, automatically kalian akan lebih banyak dipanggil kembali di hotel tersebut setelah kalian training. Dan ini terjadi apalagi setelah COVID ini, para insan pariwisata itu dicari yang multitasking. Bukan hanya bisa contohnya melayani tamu di restoran, enggak. Dia yang mampu bisa contohnya dia melayani tamu dari depan sampai belakang. Depan sampai belakang itu dari tamu dari luar parkiran sampai tamu itu ke kamar. Apa yang kalian bisa dari segala aspeknya, di situ ada banyak. Contoh, kalian jadi waiter, kalian bisa juga jadi barista. Nah, itu udah multitasking. Berarti hotel itu menghemat budget. Menghemat budget barista, menghemat budget waiter yang harusnya 2 orang dilakukan oleh 1 orang. Nah, itu perbanyak skill kalian yang berhubungannya dengan hospitality. Atau kalian bisa jualan hotelnya. Hotel akan membuat sebuah grup, di situ kalian punya teman atau relasi atau komunitas, ajaklah mereka ke situ. Ketika kalian ngambil benefit dari situ, kalian boleh sebenarnya, walaupun kalian anak training, ketika kalian dapat klien, contohnya meeting dengan 30 orang dengan harga sekian, kalian itu dapat revenue-nya sebenarnya, walaupun kalian itu dengan batasan cuma anak magang, itu dapat. Kalau nggak dapat, minta. Ada nggak Pak, ini saya bawa 30 orang nih, keluarga saya mau nginep di hotel ini, benefitnya apa? Bisa. Dan kalau kalian tahu, di sini ada salah satu hotel, dia yang sangat menghargai anak magang. Dengan cara apa mereka menghargainya? Yang pertama, menu promosi yang ada di hotel itu menggunakan nama si anak magang tersebut. Tergantung tadi tuh manajernya, biar keangkat sama HRD. Manajer juga sebenarnya butuh tim yang kuat, butuh tim yang hebat.
si manajer mempunyai cara kepemimpinan seperti itu. Setiap promosi makanan maupun minuman itu menggunakan nama si anak magang. Contohnya ya Kak Siti Amira, nanti dibikinin menu tuh di situ. Amira squash atau apa, minuman apa. Nah, itu menjadi salah satu anak magang itu menjadi lebih semangat lagi. Ketika anak magang semangat, dari hasil penjualannya dia akan magang yang tidak dibayar itu, dia akan merasa bangga. Saya cuma anak magang di sini, tapi menunya aja pakai nama aku. Mereka akan dengan automatically anak magang itu juga akan membawa temannya. Ketika temannya datang, dia dapat diskon. Nah, itu salah satu hotel yang sudah menerapkan bagaimana menghargai anak magang. Karena magang hotel di Indonesia itu masih 30% yang dibayar uang saku atau diberikan uang saku. Masih 30%. Belum semua hotel memberikan uang saku ketika kita magang di hotel. Tapi ketika kita sudah menjadi karyawan, automatically kita dibayar, masa enggak? Bagaimana caranya? Ya uang tip itu. Kalian bisa dapetin uang jajan itu dari uang tip. Jadi caranya itu perbanyak multitasking kalian, deketin manajer-manajer kalian, jangan cuma manajernya aja, kemudian friendly-nya harus dapat, care-nya sama teman-teman, di lain departemen juga harus ada. Gitu. Dan bisa kalian cek toko sebelah. Cek toko sebelah itu kalian harus tahu hotel-hotel sebelahnya yang membutuhkan, contohnya hotel sebelah itu membutuhkan orang yang seperti saya. Mungkin nanti setelah magang, kalian boleh langsung lanjut ke situ. Atau dari magang pun, ketika kalian sudah diam-diam juga nggak apa-apa. Diam-diam kalian daftar di tempat lain itu tidak masalah. HRD akan tahu ketika kalian akan bekerja di situ. Karena transfer marketnya, pindah hotel cuma sebelahan juga tidak masalah kalau anak perhotelan. Justru itu jadi harga kalian itu semakin tinggi. Aku di hotel ini gajinya sekian, pindah ke hotel lain, sebelahnya hotelnya dia tawar lebih tinggi, 2 tahun lagi pindah lagi, dan itu banyak terjadi. Anak-anak perhotelan itu memang seperti itu, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di Qatar, di UEA, itu semuanya juga seperti itu. Nah, itu tadi, semoga jawabannya menjawab. Kalau butuh informasi lapangan pekerjaan bisa nanti hubungi saya ketika nanti udah selesai magangnya, kok belum dapat pekerjaan, silahkan. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, thank you nih buat Mas Calvin. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan teman-teman, aku mau nanya dulu nih. Nah, jadi di perhotelan itu biasanya kan kebanyakan direkrutnya itu memang rata-rata anak-anak SMK perhotelan gitu, atau jurusan-jurusan yang berkaitan dengan perhotelan. Nah, bisa nggak sih kalau misalkan di hotel itu yang bekerja itu misalkan jurusan jangan bahasa Inggris deh, jurusan psikologi nih, misalkan aku mungkin di jurusan psikologi mungkin jadi HR-nya. Tapi kalau misalkan aku pengen jangan jadi HR nih, pengennya jadi front office, bisa nggak sih kira-kira? Oh, bisa banget, bisa banget. Bisa, jawabannya bisa banget. Mulai dari tahun kemarin, itu pemerintah sudah dari Kemdikbud itu mencanangkan namanya program vokasi yang notabene ada salah satu program di mana jurusan yang tidak ada di mata kuliah itu dimasukkan. Itu dimasukkan menjadi mata kuliah. Jujur saya di sini yang hanya lembaga perhotelan itu sudah melayani salah satu kampus dari UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman yang ada di Purwokerto. Itu fakultas bahasa Inggris. Tapi ketika mereka kuliah,
dia membutuhkan kompetensi lain. Dia membutuhkan kompetensi lain. Pada contoh kasus, seorang yang hanya lulusan Fakultas Bahasa Inggris, dia tidak memiliki kompetensi lain. Kemudian dengan lulusan Fakultas Bahasa Inggris, dia mempunyai kompetensi bidang perhotelan. Ketika salah duanya itu mendaftar di hotel, yang pasti laku dia yang memiliki kompetensi. Dia yang memiliki kompetensi lain. Karena walaupun dia cuma magang 1 bulan, itu mereka sudah tahu hotel itu seperti apa. Dan itu memang sudah terjadi. Dan banyak anak-anak Universitas Jenderal Sudirman ini, dia dikirimkan ke Malaysia, ke Singapura, untuk belajar atau untuk magang selama 6 bulan. Dan itu terjadi di tempat saya, di sini. Dan itu luar biasa, sampai kewalahan. Dari yang awalnya Fakultas Bahasa Inggris, fakultas-fakultas lain yang hukum pun ingin melaksanakan training atau magang di hotel yang nantinya jadi kompetensi tambahan ketika dia nanti wisuda, ketika dia bekerja, pasti yang dapat pekerjaan atau mendapatkan wawasan lebih luas itu yang akan lebih mendapatkan pekerjaan. Psikologis bisa jadi front office, bisa. Orang saya aja otomotif jadinya waiter, kemudian saya buka bisnisnya kan Dialog Coffee yang sekarang juga alhamdulillah, kalau kalian tahu Dialog Coffee itu ya itu aku bangun dari tahun 2020 sampai sekarang, dan saya tidak mau bersaing dengan Janji Jiwa dengan Kopi Kenangan karena saya belum mampu. Kemudian cara saya mempromosikan itu bagaimana? Cara saya mempromosikannya adalah dengan hotel-hotel terkait. Nah, saya masukkan kedai kopi yang notabene hotel itu belum ada kedai kopinya. Menjadi tambahan fasilitas di situ, kemudian kita tidak perlu yang namanya marketing. Karena di setiap hotel sudah ada marketingnya. Nah, nggak perlu saingan sama Janji Jiwa, Kopi Kenangan, kopinya juga udah laku kok. Gitu. Itu industri yang sangat bagus juga. Kemudian, apalagi yang bisa kita manfaatkan dari kedai kopi saya? Kopi yang ada kalau kalian nginep di hotel itu ada yang namanya kopi saset itu ya, yang Nescafe atau apa yang di dalam kamar. Nah, itu ganti dengan kopiku. Produk dari Dialog saya masukkan ke dalam situ. Kita bisa tahu, kita bisa hitung sendiri. Semakin banyak kamar hotel di situ, semakin banyak kopi kita akan laku. Dan kita tidak perlu melakukan yang namanya marketing. Gitu. Dan boleh nanti jadi inspirasi buat teman-teman nih. Iya benar. Jadi aku juga pengen banget nih kerja di perhotelan. Nah, tapi ini juga ada pertanyaan dari teman-teman. Di perhotelan itu wajib nggak sih bahasa Inggris atau kayak kita mau kerja di hotel emang harus banget gitu expert di bahasa Inggris? Gimana nih Mas Enggak. Alvin? Jawabannya adalah tidak harus. Kalau harus itu berarti kan semua yang anak perhotelan itu bisa bahasa Inggris. Sebenarnya itu tidak keharusan kita untuk bisa berbahasa Inggris. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita mampu berbahasa Inggris. Contoh kasusnya adalah ketika hotel kalian didatangi turis. Di dalam situ nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Dan kalian adalah salah satunya, cuma satu-satunya yang bisa bahasa Inggris. Dan itu udah jadi spesialis nanti kalian. Jadi spesialis tamu yang layanin turis. Padahal ketika kita ngelayanin yang namanya turis atau orang asing, itu luar biasa. Rasa terima kasihnya itu bukan cuma terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mas. Tapi rasa terima kasihnya orang asing, itu dia ngasih tip. Nah, dia ngasih tip nih, walaupun kecil $2, $3. Dan itu kan lumayan ketika kita kumpulkan, tulisnya ada 20, lumayan juga untuk setiap harinya. Nah,
bahasa Inggris itu tambahan ketika kita untuk menuju ke jenjang berikutnya. Karena kita biasanya anak perhotelan itu nggak mau melulu di Indonesia. Kita pengen expand ke luar negeri. Kita pengen cari pengalaman, bekerja dengan hal yang sama, kebiasaan yang sama, tapi gajinya berbeda. Kalau di luar negeri, contoh di Qatar. Di Qatar dia sama-sama jadi waiter, sama mirip kayak di Indonesia, tapi gajinya 4 kali lipat di Indonesia. Tiap tahun dia bisa pulang. Dan itu memerlukan yang namanya bahasa Inggris. Itu automatically ketika kita keluar negeri otomatis kita harus bisa berbahasa Inggris. Dan saya juga dulu tidak bisa berbahasa Inggris dan paling benci yang namanya bahasa Inggris. Dulu saya paling benci yang namanya bahasa Inggris. Tapi ketika udah tahu, aku kalau nggak bisa bahasa Inggris, gimana aku ngomong sama tamunya? Aku kepengen tuh kayak mereka yang bisa bahasa Inggris, dia cuma nggak tahu ngomong apa 5 menit, dia dapat duitnya banyak. Kerjaannya sama, lebih beratan aku. Tapi malah dia yang cuma ngobrol doang, dia malah duitnya lebih banyak, tipnya lebih banyak. Dan dari situlah rasa belajar, rasa ingin tahunya itu muncul. Belajarnya bukan dimulai dari grammar. Bukan dimulai dari grammar, tenses, dari percaya diri dulu, yang penting aku ngomong dulu, ngomong di depan kaca, yang penting ngomong dulu deh, gitu. Awalnya itu seperti itu. Sebenarnya karena terpaksa itu bahasa Inggris, malah jadi ladang bisnis, ladang usahanya di situ, ladang mencari uangnya di situ. Terpaksa jadi terbiasa gitu ya. Ya, terpaksa jadi terbiasa. Biasanya harus seperti itu, memang kita harus terpaksa dulu. Kalau terpaksa biasanya muncul. Iya, benar banget. Nah, jadi di hotel ini jadi siapa aja, jurusan apa aja itu bisa masuk ke dunia perhotelan. Ya, Oh, F&B siapa juga saja bisa. Kalian teman-teman mau lulusan apa aja bisa sekarang. Iya, oke, thank you Mas Calvin. Oke, Sama-sama. selanjutnya nih ada satu lagi penanya dari Anggita Pratiwi. Oke, silakan Anggita. Oke, makasih waktunya. Selamat malam semua, selamat malam Mas Kelvin. Jadi aku pengen Ya, nanya nih, selamat malam. kebetulan kan aku tuh sebelumnya pernah berkarir di dunia F&B dan di salah satu brand yang Mas Kelvin sebutkan tadi. Nah, Mas Kelvin, dulu kan aku kerja di situ sekitar 1 tahun 6 bulan dan melewati masa-masa COVID kan. Dan dimana kan kalau kita jadi barista itu kita dituntut untuk kerja cepat ya, dan loyalitas kita tuh dituntut banget. Nah, setelah melewati masa COVID itu, tiba-tiba nih regulasi perusahaan tersebut berubah, Mas, dari segi sistem karyawan. Karena kita yang sebelumnya jadi karyawan tetap kontrak selama 2 tahun, sebelum masa kontrak kita habis itu, tiba-tiba perusahaan itu mengubah sistem menjadi sistem magang, Mas. Bukan karyawan lagi. Jadi kita tuh udah nggak dapat THR lagi, nggak dapat insentif lagi. Dan gaji kita juga nggak sesuai lagi kan, Mas, bukan UMR lagi, dan otomatis jam kerja kita juga berkurang. Nah, menurut Mas Kelvin nih, apakah hal tersebut itu biasa terjadi di dunia F&B dan hospitality, Mas? Oke, Mbak Anggita Pratiwi. Apakah hal itu memang seperti itu? Oke, kita flashback dulu ke COVID kemarin. Itu memang banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di dalam pariwisata atau dunia makanan dan minuman, khususnya di Indonesia. Kita akan lebih aware lagi, atau manajemen itu lebih aware dengan yang namanya sistem pelayanan. Mulai dari cek body, itu dari depan sampai belakang, hygiene and sanitize, itu dicek benar-benar ketika kita masa pandemi atau awal pandemi itu hilang,
itu memang luar biasa, perubahannya signifikan sekali di dunia pariwisata. Tapi untuk saat ini semuanya sudah normal, sudah kembali normal seperti awal kembali, itu sudah regulasinya mungkin sudah kembali lagi seperti sedia kala. Memang pas awal-awal kita di new normal, semuanya itu memang serba berubah. Bukan cuma efek dari hospitality-nya aja, semua sektor itu memang mendapatkan imbasnya. Kemudian, dunia food and beverage itu memang seperti itu enggak, Mas? Saya kira tidak. Tidak untuk bagi mereka yang mempunyai kompetensi lebih di bidangnya. Oke, kita sebut barista. Barista itu harus multitasking dan segala macamnya. Tapi ketika kita mempunyai kompetensi yang lebih di dalam bidang baristanya itu, dulu barista hanya membuat kopi. Sekarang, barista sekarang itu harus mampu melayani tamu juga, mulai dari dia masuk ke dalam kedai kopi kalian sampai pulang. Sampai tamu itu pulang, kalian harus bisa melayani tamu itu. Itu yang dinamakan multitasking. Dan itulah yang dicari. Dan menurunkan kuantitas atau pekerjanya, menurunkan pekerjanya yang tidak produktif. Manajemen itu pasti menilai dari sisi keproduktifan kalian, dari sisi multitasking kalian. Jadi barista itu nggak cuma buat kopi yang sekarang, ya barista ngepel juga harus bisa. Kalau dulu barista ya oke, saya barista yang layanin ya harus servernya dong, jangan saya. Nah, kalau sekarang sudah tidak bisa. Zaman sudah berganti, yang mana kita harus lebih aware dengan kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Sertifikat-sertifikat yang kita miliki. Nah, itu yang menjadi kalian nantinya bisa akan dipertahankan di sebuah industri perhotelan atau hospitality atau food and beverage atau dimanapun kalian berada nantinya. Perbanyak kompetensi dari kalian, kemudian jaringannya banyakin, jangan cuma itu aja. Kerja itu kadang kalau di dunia food and beverage itu kita memang jualan. Faktor yang paling utama itu adalah kita jualan. Ya namanya kerja jadi waiter itu yang jualan, tapi kita nggak perlu modal. Gitu. Kita nggak perlu, contohnya di restoran itu jual soto ayam. Kita nggak perlu beli ayam, kita nggak perlu beli peralatan makan, tapi kita udah bisa jual. Nah ini menarik. Kita nggak perlu masak soto ayam, tapi kita jualan soto ayam. Tapi bagaimana caranya kita untuk jualan itu? Nah, itu. Ketika kalian mempunyai kompetensi-kompetensi yang lebih banyak, kalian automatically akan dipertahankan. Kemudian regulasi yang tadi itu terjadi ketika COVID. Ya, memang COVID itu merubah segalanya. Regulasi yang tadi Mbaknya jelaskan itu memang regulasi yang ada di COVID. Kalau untuk sekarang ini sudah normal kembali, tamu, turis, semuanya sudah normal. Bahkan tahun ini juga, mulai tahun ini, pemerintah juga menganggarkan destinasi-destinasi wisata itu menganggarkan pelatihan, juga dianggarkan. Kalau kalian sering cek Instagramnya Bapak Sandiaga Uno, yang terakhir itu ada pelatihan atau di sektor pariwisata. Nah, siapa yang akan jadi sektor itu? Ya kita semua yang aware dengan pariwisata di Indonesia. Dan itu pastinya nanti akan melibatkan anak-anak muda, kalian semuanya, untuk
mensukseskan program dari Pak Sandi itu. Kalau sering kalian cek tuh di Instagramnya Pak Sandi itu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Udah. Ini di Oke. kolom komentar kayaknya ada satu. Bentar. Oke, kita scroll dulu. Tadi ada pertanyaan, kalau misalkan ijazah SMA bisa nggak Kak nih masuk ke perhotelan? Jasa SMA bisa. Bisa kok kalian mau kerja di perhotelan, ijazahnya SMA bisa. Tapi ada tapinya. Terkadang dia tidak memiliki kompetensi. Tidak memiliki kompetensi dalam artian kalian harus bersaing dengan anak-anak SMK pariwisata pada umumnya. Itu. Jadi caranya adalah salah satunya kalian bisa mengikuti jalur atau seperti kayak tadi yang magang di hotel, kemudian kalian magang dulu di hotel, informasinya kalian bisa dapatkan di sekolah-sekolah perhotelan. Ketika kalian ingin magang, ada tuh kalian searching aja di Google, lembaga kursus perhotelan. Nah, itu kalian searching aja di Google tempat terdekatnya, kalian ikuti dulu itu selama kurang lebih 6 bulan, kalian berpendidikan di situ, kemudian baru kalian bisa melanjutkan. Karena biasanya anak SMA tidak ada kompetensi untuk perhotelan. Itu. Oke Kak, nah terus ini ada satu pertanyaan lagi yang terakhir. Apa aja sih yang perlu kita persiapkan nih untuk bekerja di hotel atau di kapal pesiar? Oke, apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin bekerja di hotel atau di kapal pesiar? Yang aku kasih grade-nya yang sekalian tinggi di kapal pesiar atau di hotel luar negeri sekalian. Karena automatically ketika kita diterima di hotel luar negeri atau di kapal pesiar, kita pasti akan diterima di hotel di dalam negeri. Yang pertama, mental kalian. Mental baja kalian. Karena untuk bekerja di dunia hospitality itu akan banyak sekali beragam tamu yang berbagai dari daerah, dari negara. Mental yang pertama itu yang perlu kalian siapkan adalah mental baja kalian. Pada contohnya ketika kalian ingin bekerja di luar negeri, kalian jauh dari keluarga, kalian bekerja di kapal pesiar contohnya, it's okay, di sana kita liburan. Ini notice aja ya, kapal pesiar itu tidak selamanya kita itu tidak berbulan-bulan di atas kapal, itu tidak ya. Nih ya, buat teman-teman informasi aja ya. Itu enggak kok. Tiap hari juga kita bersandar. Tiap hari kita bersandar. Hari ini kita di Meksiko, besok kita ada di Jamaika, besok kita ada di Brazil. Ketika tamunya turun, kita ngapain kalau nggak ada jam kerja? Ya ikut liburan. Itu. Jadi benefitnya adalah kita liburan gratis dan dibayar ketika kita bekerja di kapal pesiar. Nanti banyak sekali negara-negara kalian bisa belajar culture di sana, bisa belajar kebudayaan di sana yang bisa nanti kalian terapkan di Indonesia. Itu. Yang pertama adalah mental, yang kedua keseriusan. Keseriusan untuk belajar. Kayak tadi, saya magang terus kok nggak dipanggil-panggil. Ayo coba kalian mulai serius lagi untuk fokus terhadap tujuan kalian. Ketika kalian akan lebih serius, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Fokus pada tujuan kalian, mental kalian dibentuk, kemudian rasa ingin tahu. Perbanyak rasa ingin tahu kalian. Faktor yang menentukan kalian diterima di perhotelan itu bukan hanya soal ketangkasan atau
kompetensi atau semua yang kalian miliki itu dinilai. Instagram pun dinilai. Instagram kalian pun dinilai. Banyak HRD yang menilai media sosialnya. Dia tidak interview, tiba-tiba dia dipanggil, diterima. Banyak. Itu yang kasusnya banyak terjadi di perhotelan. Gitu. Kalau kita aware, Instagram kita bangun tuh yang bagus, mulai profilnya, kebiasaan kita. Nah, dari situ HRD akan banyak menilai kebiasaan kita. Wah, anak ini rajin nih. Dia sehari-hari dia contohnya dia sering ngulik, sering masak nih di rumah. Cocok nih. Ketika dia daftar jadi chef, automatically dia akan lebih banyak diterima. Penilaian itu datang dari mana saja. Tuh. Perbanyak skill kalian, fokus, mental, fokus, kemudian tadi perluas wawasan kalian. Itu aja dari saya tips and triknya ketika kalian kepengen bekerja di perhotelan. Tidak cukup sulit. Sebenarnya itu general yang kalian harus miliki juga walaupun kalian tidak bekerja di perhotelan. Saya harap mental-mental seperti itu, mental juara, pantang menyerah itu tetap ada. Anak-anak muda sekarang itu jangan mudah, aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh ntar dulu deh. Nah itu tuh, hilangin kalimat-kalimat itu, coba mulai dari sekarang kita lebih semangat lagi. Yang nggak bisa itu bakalan bisa. Kelemahan kita akan menjadi kekuatan kita. Gitu. Oke, thank you Mas Kelvin. Luar biasa banget ya soal materinya ini tentang hospitality. Nah, jadi teman-teman, sekalipun mungkin kita nggak di ranah hospitality nih, tapi teman-teman juga bisa menerapkan ilmu yang ada di hospitality ini. Ya, contohnya misalkan kita ramah. Nah, itu adalah salah satu etika yang dapat membuat kita ke jenjang karir yang lebih bagus seperti itu. Oke, untuk sebelumnya nih, aku mau nanya nih ke Mas Calvin. Tadi kan kita ada giveaway nih kan. Nah, itu untuk Iya. berapa orang nih, Mas? Itu 3 orang. Oke, untuk 3 orang. Mungkin langsung aja ya aku umumin siapa aja. Oke, silakan. Oke, bentar. Oke, tadi yang pertama, untuk yang dapetin GoPay, selamat untuk Grasi Cantika. Nanti bisa langsung chat aku atau DM di Instagram Siti_Amira. Kemudian untuk yang dapat giveaway, selamat untuk 3 orang. Yang pertama ada Dwi Andika Maulana. Kemudian yang kedua ada Teguh Ridwansyah. Yang ketiga ada Anggita Pratiwi. Oke, selamat untuk kalian semua. Ya, untuk yang dapat Dapat beasiswa giveaway. untuk sekolah perhotelan, nanti bisa chat di Instagram atau nanti bisa hubungi siapa. Temuin saya di Sandy Nation ya. Itu kalian bisa dapetin kontaknya. Tuh. Ya benar, nanti teman-teman bisa langsung follow aja IG-nya Mas Calvin. Tadi udah aku sebutkan juga di chat. Nah, nanti teman-teman bisa sharing-sharing atau mau